Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diharapkan duduk kembali. Untuk susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Munawarah. Ibu, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya ucapkan terima kasih telah menghadiri acara kita pada hari ini. Adapun langsung saja Bapak Ibu ya, saya akan menyampaikan tentang diseminasi atau pengimbasan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, jadi pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi konsep inti dari budaya positif terdiri dari berbagai bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini kita lihat perubahan paradigma belajar. Jadi konsep dari budaya positif terdiri dari 7. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol kita sebagai guru, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Jadi di sini kita akan membahas 7 budaya positif tadi Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sebagaimana telah kita ketahui, telah kita terapkan pada murid kita, murid yang kita ciptakan profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila di sini terdiri dari berbagai macam karakter siswa yang akan kita terapkan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi profil Pancasila di sini ada 6 Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita mengharapkan siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa. Kalau selama ini kita beranggapan siswa harus bisa ini, pokoknya harus bisa ini. Pada profil belajar Pancasila di sini, siswa itu harus berdasarkan tahap perkembangannya. Tahap perkembangan di sini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah kita itu memerdekakan murid-murid, di mana kita selama ini mengajar murid itu serasa memaksa Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita dituntut untuk profil belajar Pancasila ini siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, siswa di sini berkembang belajar sesuai dengan kebutuhan di mana perkembangan zaman dan teknologi seperti sekarang ini. Next Bu. Yang kedua, disiplin positif. Jadi yang akan kita bahas di sini, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik. Jadi kita mengajarkan pada siswa bagaimana hal-hal yang baik yang kecil terlebih dahulu. Misalnya kita mengajarkan pada siswa yang pertama, jangan datang terlambat atau datang tepat waktu. Ya. Mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Jadi dari sikap tadi misalnya siswa tidak boleh datang terlambat, bertutur kata sopan, menghormati guru ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Terutama bagi murid agar dapat berkembang. Nah, di sini menjadi pribadi yang kritis. Jadi agar siswa menjadi siswa yang berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mengajarkan siswa kebiasaan-kebiasaan yang kecil, Bapak Ibu. Di sini misalnya kalau misalkan murid datang ke sekolah mengucap salam dengan guru, terus sujud dengan guru, pokoknya menghormati dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Misalnya, kita tadi mengajarkan kepada murid untuk sopan santun. Tujuannya apa? Agar nantinya di dalam masyarakat murid terbiasa, Bapak Ibu ya, tidak kurang ajar. Karena di era yang sekarang ini kita sangat ingin yang namanya penghormatan murid kepada guru. Ya, jadi semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5, ya. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini misalnya makanan. Kalau kita tidak makan, kita bisa misalnya sekolah ada makan, bisa pingsan ya. Nah, berarti itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, pakaian. Jadi pergi ke sekolah dengan pakaian sopan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Yang ketiga, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, keamanan. Keamanan di sini juga penting. Bagaimana kita akan merasa nyaman menjalani aktivitas kita kalau keamanan di tempat kita itu tidak menjamin, Bapak Ibu ya. Jadi keamanan itu juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, kesehatan. Jadi kesehatan di sini sangat penting, Bapak Ibu. Kita tidak bisa datang ke sekolah kalau kita tidak sehat. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari kalau tidak sehat. Jadi kesehatan itu sangat penting. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini misalnya dipedulikan. Jadi kita merasa diterima di lingkungan kita sekolah, misalnya kita SDN 04 Kandis di sini ya. Kita merasa saling menerima, saling diterima antara satu guru dengan guru lainnya, antara kita guru dengan siswa. Selanjutnya dipedulikan. Kita juga harus saling mempedulikan satu sama lain. Jangan misalnya ada satu guru yang memiliki kesulitan, guru lain tidak peduli, atau kita tidak peduli dengan siswa, begitu juga sebaliknya. Jadi di sini kita harus memiliki timbal balik yang sama, saling mempedulikan. Ada juga berbagi, ya, berbagi, dan juga yang penting di sini kerjasama. Kita tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu, sebagai manusia. Karena kerjasama sangat penting. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia yang lainnya, ya. Selanjutnya menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini seperti contoh kita bisa di SDN 04 Kandis ini kita menjadi bagian dari keluarga besar SDN 04 Kandis. Jadi kita harus menjunjung tinggi rasa kerjasama dan lain sebagainya tadi, Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Penguasaan di sini yang dapat dilihat misalnya harga diri. Jadi setiap kita memiliki harga diri. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Nah, sekarang kebutuhan yang keempat, kebebasan. Di kebebasan di sini
yang ditekankan yaitu mandiri, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Jadi kita sebagai guru bisa mencoba hal-hal yang baru. Misalnya pengajaran kepada siswa, ada metode yang baru yang mengajarkan kepada siswa, misalnya agar siswa tadi lebih aktif belajar. Tidak apa-apa kita mencoba hal yang baru, kita terapkan di sekolah kita ini, Bapak Ibu ya, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selain melakukan hal-hal tersebut, kita juga harus bisa mengendalikan arahnya. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai kelewatan ya, sedang-sedang saja. Yang kelima, terakhir, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Nah, kita juga sebagai manusia butuh refreshing, Bapak Ibu ya. Kesenangan misalnya bermain, humoris, antusias, dan juga tertawa. Jadi jangan tegang-tegang di sini, Bapak Ibu. Saya berbagi bagaimana budaya positif yang kita terapkan di sekolah dan juga kita bisa bawa ke lingkungan masyarakat. Selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga yang kita bahas tadi restitusi. Bagaimana kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita ya Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu terhadap siswa yang datang terlambat, misalnya kamu suruh untuk berlari di lapangan upacara. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bapak Ibu? Nah, di sini ada poin-poin apa yang membedakan antara tiga hal tersebut. Yang pertama, hukuman. Hukuman di sini yang termasuk kategori hukuman artinya tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Kayak tadi bisa ngeflek kita ya, siswa yang datang terlambat kita apakan misalnya. Ya. Terus yang kedua, murid tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Ya, jadi sebenarnya murid tidak tahu ibu ini akan melakukan apa terhadap apa yang dilakukan oleh murid. Jadi itu termasuk kategori hukuman. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah. Ya, satu arah artinya antara kita dengan murid. Yang keempat bersifat hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau bersifat hukuman tersebut, misalnya berlari, berarti berhubungan dengan fisik. Ya, Ibu ya. Cukup jelas di sini Bapak Ibu? Jelas ya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi kategorinya yaitu yang pertama terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi sebelumnya tadi Bapak Ibu misalnya membuat kesepakatan kelas dengan murid-muridnya. Misalnya ada anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama kita buat kalau datang terlambat, anak-anak melakukan apa-apa, ya. Tapi juga apa yang dilakukan itu harus mendidik Bapak Ibu ya. Misalnya disuruh pembersihan atau apa dan lain sebagainya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi di sini, murid itu akan merasa tidak nyaman dengan apa yang telah dia lakukan terhadap pelanggaran dengan aturan kesepakatan kelas tadi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru mengawasi murid tersebut, misalnya melakukan kesalahan lagi atau tidak. Yang ketiga yaitu restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi di sini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita garis bawahi Bapak Ibu. Restitusi itu kita menciptakan kondisi di mana murid itu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya ya. Yang kedua yaitu bersifat kolaboratif. Kolaboratif di sini kita bekerja sama dengan murid mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid tadi disuruh memikirkan apa sih solusi atas pelanggaran yang telah dia lakukan, apa dia akan memperbaiki ke depannya dan lain sebagainya.
Selanjutnya, nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sudah dijelaskan sebagai penghukum, ya, penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana posisi kontrol tersebut. Next, nah di sini ada berbagai kasus berkaitan dengan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama, kasus yang pertama, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau misalnya Adi yang terlambat hadir di sekolah, sebagai penghukum kategori sikap yang dilakukan misalnya nada suara tinggi, ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Jadi misalnya, Adi, kenapa kamu datang terlambat? Nah, itu sudah menjadi sebagai penghukum. Nah, misalnya di sini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jadi kita marah dengan murid kita, Bapak Ibu ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi kalau ditanyakan kepada diri Anda, kepada kita, bagaimana sih perasaan murid, Bapak Ibu? Kalau misalnya guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, jadi hasil yang didapatkan yaitu hasilnya kemungkinan murid marah. Jadi Bapak Ibu, kalau misal kita kasar kepada murid, maka hasil yang kita dapatkan, murid itu akan marah dan mendendam, bahkan dia akan mendendam kepada kita, Bapak Ibu ya. Atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Jadi karena dia tadi kesal dengan apa yang kita lakukan terhadap dirinya, maka dia akan merasa marah, dan marahnya itu dipendam, Bapak Ibu ya, dengan cara mencoret-coret. Jadi dicoret buku atau mencoret meja dan hal buruk lainnya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor Bapak Ibu misalnya, atau mobil Bapak Ibu, dan kendaraan tersebut misalnya dicereweti murid dengan dicoret-coret pakai paku, ya. Jadi kalau kita langsung menghukum murid seperti itu, maka murid tadi akan timbul rasa amarah di dalam murid, Bapak Ibu ya. Ini sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada pembuat merasa bersalah di sini, nada suara kita memelas, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan kepada murid itu, nada suaranya halus, sedih, dan bahasa tubuhnya kita dekati murid. Ya, kita dekati, kita merapat kepada murid, kita tanyakan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Tapi kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi dengan nada lembut, Bapak Ibu ya, ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalau kita memperlakukan murid seperti ini, kita lihat bagaimana hasil dari perasaan murid yang diperlakukan seperti ini. Kita lihat hasilnya. Jadi murid kalau kita buat seperti itu, dia akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Karena kita tadi kan beda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum, kita langsung marah-marah dengan murid. Kalau pembuat merasa bersalah, kita buat murid tersebut merasa bersalah. Nah, jadi bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum ya, Bapak Ibu ya. Di mana karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, ya. Jadi emosinya akan tersimpan di dalam hatinya. Murid itu akan menahan perasaan, tidak
seperti murid dengan guru berbuku, di mana di sini murid bisa menumpukan amanahnya dengan cara yang negatif. Jadi langsung diluapkan Bapak Ibu ya. Tidak dipendam seperti pembuat merasa bersalah di sini. Murid juga tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus seperti bom waktu dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Ada yang nekat misalkan terlalu merasa bersalah pada guru, jadi murid tersebut akan menyakiti dirinya sendiri. Misalnya membuat luka misal di tangannya, melukai diri sendiri karena kelewat merasa bersalah tadi kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini beda antara pembuku dan pembuat rasa bersalah. Next. Yang selanjutnya posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu kita sebagai guru menempatkan murid sebagai teman. Bagaimana sebagai teman Bapak Ibu? Kita bersikap ramah selayaknya kita dengan teman. Ramah, akrab, kita ajak bercanda, kita ajak merapat, kita ajak senyum, tertawa, pokoknya bercanda selayaknya kita sebagai teman. Di sini misalnya contoh percakapan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Jadi santai Bapak Ibu ya. Kita menghadapi Adi yang datang terlambat tadi dengan bersikap santai. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana ya. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Jadi sambil senyum, sambil ajak santai. Nah, jadi kita di posisi sebagai teman, bagaimana hasil yang kita dapatkan? Di sini murid akan merasa senang, ya, murid akan merasa senang dan laju, jadinya akrab kita Bapak Ibu ya. Dan akrab ini juga termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung dengan guru tadi. Murid jadinya tidak bisa mandiri, harus apa-apa dibantu oleh guru, harus mengandalkan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman di sini, jadi Adi tadi hanya mampu berbuat sesuatu bila guru tersebut yang menyuruh. Misalnya di sini Ibu Ratna menjadikan Tejo sebagai teman, Mara tadi sebagai teman. Tejo tadi tidak mau mendengarkan guru lain, misal disuruh guru lain untuk apa? Tidak mau, hanya gak mau mendengarkan perkataan Bu Ratna saja. Itu sisi negatifnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini, yaitu dengan ada suara datar dan bahasa tubuhnya yang formal. Misal percakapan antara guru dengan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata Adi, tahu Pak? Guru menjawab lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dan kata Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan tugas saya. Guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya, saya tunggu. Dari sifat sikap pemantau di sini, bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Kita lihat murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi. Jadi guru itu biasa saja, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan ya. Misalnya menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Di sini sebagai pemantau, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat, dengan mengerjakan tugas tentunya Bapak Ibu ya.
Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi murid tetap dipantau oleh guru di dalam kelas tadi. Jadi tidak bisa ditinggal seorang diri. Karena kalau ditinggal tidak tahunya tugas tersebut tidak diselesaikan. Nah, selanjutnya posisi manajer. Jadi posisi kontrol selanjutnya yaitu manajer. Manajer di sini nada suaranya tulus, Bapak Ibu. Tulus, bahasa tubuh tidak kaku, jadi tegak, ya. Mendekat kepada murid. Nah, misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, kata Bapak lagi, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru menjawab lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Selanjutnya guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini sebagai manajer, bagaimana perasaan murid kalau kita perlakukan sebagai kita berlaku posisi kontrol sebagai manajer? Selanjutnya perasaan murid. Nah, pada posisi manajer di sini, suara guru sebaiknya tulus, Bapak Ibu ya, tulus, tidak perlu marah. Jadi santai, tidak perlu marah, tidak perlu memakai emosi, dan tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk-nunjuk misalnya, ya, menunjuk-nunjuk murid, misalnya, atau juga mendekat pinggang. Nah, tidak boleh Bapak Ibu ya, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dengan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau atau menempatkan diri sebagai teman. Jadi fokus ada pada murid. Tadi kan dia sudah memahami apa kesalahan, dia sudah menyadari apa kesalahannya, Bapak Ibu ya. Bukan untuk membahagiakan murid, guru atau orang tua. Murid di sini sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi murid memahami, murid menyadari bahwa dirinya telah membuat masalah. Nah, bila guru mengambil posisi di sini, guru akan melihat apa konsekuensi jika menjadi pemantau terhadap aturan. Nah, namun pada posisi manajer tadi, manajer di sini, guru akan mengembalikan tanggung jawab sepenuhnya kepada murid. Jadi murid tersebut mencari jalan keluar atas masalah yang sudah dilakukan. Asal dia datang terlambat tadi, solusinya bagaimana? Adi tidak akan datang terlambat. Tentu juga dengan bimbingan guru ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ya. Kasus yang pertama, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Dimana sebagai pembuku di sini guru berdiri di sebelah guru, murid disuruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi misalnya ada kasus murid tidak mengerjakan tugas, sebagai pembuku guru langsung menyuruh murid-murid, nah, kamu tidak mengerjakan tugas ya, silakan berdiri ke depan, angkat kaki sebelah, ya, itu sebagai pembuku, jadi langsung dihukum, Ibu ya. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Dalam membuat merasa bersalah di sini, kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru kepada murid, yaitu kesekian kali Ibu ingatkan, sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi itu murid akan merasa bersalah, Bapak Ibu ya. Akan merasa, oh sikap aku tadi salah, aku tidak mengerjakan tugas itu salah. Jadi disadarinya oleh murid tersebut ya,
bahwa sikap tersebut tidak mengerjakan tugas adalah perbuatan yang salah. Selanjutnya, teman. Jadi sebagai teman di sini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Jadi sebagai teman kita ajak murid sebagai seolah-olah sebagai teman kita. Jadi santai kita menghadapinya. Kita ajak, kita dekati, ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi sebagai pemantau kita menyuruh untuk murid menyadari konsekuensi apa sih yang bakal dia lakukan terhadap kesalahan yang telah dilakukan tersebut. Jadi kalau misal tidak mengerjakan tugas di sini, berarti konsekuensinya murid harus mengerjakan tugas. Selanjutnya. Nah, posisi yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi pada posisi manajer di sini, kita mengembalikan kepada murid kesadaran murid tentang apa yang akan dilakukan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Ya, next. Nah, di sini coba Bapak Ibu saya ingin bertanya, ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Ya, kalau misalnya yang pertama itu begini, misalnya kita menghadapi murid, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang tahu Bapak Ibu posisi kontrol apa? Kalau kita melakukan ini terhadap murid? Dari yang sudah dijelaskan tadi, ya next Bu. Pembuat merasa bersalah, ya. Yang kedua ada lagi, next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, di sini ada langsung menyuruh keliling lapangan 3 kali. Dari penjelasan saya tadi, kita bisa melihat apa sih posisi kontrol itu. Bahwa itu penghubung. Next Bu. Ya, jadi kalau bisa kita langsung menyuruh murid untuk berlari keliling lapangan, maka itu adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, berarti kita mengembalikan kepada murid. Apa yang harus dilakukan murid? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, untuk memperbaikinya, dia melakukan apa? Di sini posisi kontrol yang diambil yaitu selanjutnya Bu, manajer. Ya. Jadi kita kembalikan kepada murid, kita sebagai memposisikan sebagai manajer. Next. Nah, yang terakhir, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, ayolah. Jadi mengajak. Ingat kalau mengajak tadi kita mengakrabi murid, berarti kita memposisikan sebagai sebagai teman. Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ayo nak, kalau ibu mengerjakan kalau ibu, jadi kamu jangan lagi datang terlambat ya. Jadi itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, nah ada lagi Bapak Ibu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah kita menanyakan konsekuensi, ya, konsekuensi tentang apa yang telah dilakukan murid. Kalau konsekuensi di sini berarti kita sebagai pemantau. Ingat. Jadi kalau misal kita memberikan kepada murid mengembalikan kepada murid tentang konsekuensi apa, itu adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan
kesepakatan kelas. Bagaimana yang sudah saya singgung tadi ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid. Jadi kita membuat kesepakatan, misal seluruh murid disuruh menulis. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita buat untuk kelas kita? Misal yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, dan lain-lain sebagainya. Jadi harapannya dapat meningkatkan disiplin murid ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dimana dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak dan sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti serta diingat. Jadi murid tadi ingat terus. Misal kita membuat jangan datang terlambat. Misal satu orang satu ya. Dia tadi membuat jangan pokoknya besok sekolah saya tidak boleh datang terlambat karena saya sudah membuat kesepakatan dengan ibu guru. Ya, jadi murid itu terngiang-ngiang terus, ingat terus bahwa dia tidak akan datang terlambat. Jadi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu ya. Next Bu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat di sini. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya yaitu disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah melakukan berbuat salah. Ya. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, Bapak Ibu ya. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi tahapannya tadi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kepada murid. Next Bu Des. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi di sini apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, restitusi bukan menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Oke, yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, Bapak Ibu, bukan merupakan paksaan, ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, ke dalam diri kita. Restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ya. Yang kedelapan, menguatkan. Yang kesembilan, mengembalikan siswa
yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi kita kembalikan kepada sesuatu. Apa sih kesalahan yang telah kamu buat? Apa sih yang akan kamu lakukan terhadap kesalahan kamu? Jadi kita kembalikan kepada siswa. Next, go. Yang kedua, menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang sukses. Jadi contoh kalimatnya apa? Misalnya anak berbuat salah itu manusiawi ya nak ya, manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Jadi kita cari solusi anak ya terhadap apa permasalahan kamu di sini. Terus terakhir kamu berhak merasa begitu, ya. Selanjutnya, ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Jadi, karena apa? Karena rasa bersalah itu menguras energi. Kita posisikan kita sebagai murid, kita berbuat salah, otomatis kita merasa terpikir, pikiran kita merasa terganggu kan, menjadi terganggu karena kita tuh merasa bersalah. Apa yang telah kita lakukan terhadap guru Ai? Tidak pernah aku dan ibu tadi Ai, aku telah melakukan kesalahan, aku terlambat, aku dapat jam PR apa ya. Jadi kita merasa bersalah itu menguras energi Bapak Ibu ya. Yang kedua, merasa bersalah berarti identitasnya gagal ya, identitas gagal. Dan yang ketiga, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu dan sudah tidak bisa diubah lagi. Ya. Selanjutnya, di sini validasi tindakan yang salah. Apa itu? Restitusi tidak menyarankan guru untuk berbicara pada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik misalnya. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal terbaik pada waktu tertentu. Ya, untuk itu perlu dilakukan validasi, ya, validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi Bapak Ibu ya, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, terus nilai apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu anak-anak? Dan terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan keyakinan kepada murid bahwa apa saja sih nilai-nilai yang telah kita sepakati. Misal tadi kan tidak datang terlambat. Jadi nilai yang didapatkan di situ adalah nilai kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ya sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi ketiga tanya jawab. Di sini kita akan membuka 3 sesi. Sesi pertama akan diisi oleh 2 pertanyaan. Baiklah, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, baiklah
kepada Bapak Wariman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pendidik SDN Negeri 4 Kandis, kemudian calon guru penggerak titik yang saya hormati. Adapun dari paparan tadi yang saya tanyakan yaitu satu saja pertanyaan dari saya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak? Bagaimana cara membangun Ya. budaya positif di sekolah? Satu saja. Silakan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Pada Ibu Ratna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ibu Munawwarah dan Ibu Penggerak, Ya. apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ibu, apa tantangan? Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Sudah hanya itu saja. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Udah langsung dijawab ya. Ya, langsung dijawab saja, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menjawab. Tadi ada sesi pertama, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Yang pertama dari Pak Wariman, yaitu bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, membangun, maaf Pak Bu, boleh minum dulu. Membangun budaya positif di sekolah melibatkan berbagai strategi Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama penting untuk menetapkan visi dan misi yang jelas ya. Jadi budaya positif itu dapat melibatkan strategi. Yang pertama kita dapat menetapkan visi dan visi sekolah kita yang jelas ke depannya. Nilai-nilai apa yang ingin kita junjung tinggi dari visi tersebut, Bapak Ibu ya. Selanjutnya komunikasi yang efektif di sini penting antara semua anggota komunitas sekolah, antara kita sekalian adalah kunci ya, menjadi kunci untuk termasuk misalnya seperti kita ini melakukan pertemuan rutin, menyalurkan komunikasi terbuka Bapak Ibu ya. Penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga membantu dalam memperkuat perilaku yang positif ya. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung perkembangan budaya positif. Di sini juga tidak kalah pentingnya partisipasi aktif Bapak Ibu dari orang tua dan juga masyarakat sekitar yang juga di sini penting untuk mendukung inisiatif sekolah kita. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Sudah jelas Pak? Jelas. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Rana ya Bu ya. Dari Bu tadi bertanya apa tantangan yang mungkin dihadapi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita sadari Bapak Ibu tidak mudah untuk kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah karena kita terdiri dari banyak karakteristik ya. Ya, menciptakan itu salah satu tantangan utamanya yaitu perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari komunitas sekolah yang beragam. Selain itu juga perubahan budaya memerlukan waktu ya. Jadi tidak mudah. Jadi kita memerlukan waktu yang lama dan komitmen tetap konsisten Bu ya dalam untuk seluruh pihak. Jadi karena kita tadi melibatkan seluruh pihak, maka tidak mudah untuk menciptakan budaya positif yang bisa jadi juga sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif. Ya, tantangan
resistensi terhadap perubahan. Ya, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sumber daya serta kebutuhan untuk melatih guru dan strategi pengajaran yang mendukung budaya tersebut. Ya, jadi mungkin itu saja Bu Ratna. Pertanyaan dari Ibu, apakah sudah jelas Bu? Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Kita masuk ke sesi kedua tanya jawab ya. Kepada Bapak Ibu guru yang masih ingin bertanya, silakan. Ya baik, pada Ibu Mirna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mirnawati dari Wali kelas 3 ingin bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Bisa diulangi Bu pertanyaannya Bu? Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Oke, jadi pertanyaannya apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pada Ibu Lena silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lena, SPD, guru kelas 2. Saya ingin bertanya Bu, apa hubungan antara budaya positif dan motivasi belajar murid? Apa hubungan antara budaya positif ya dan belajar murid? dan motivasi belajar murid ya? Oke. Oke Bu, langsung dijawab ya? Langsung dijawab. Oke Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama pada sesi yang kedua ini dari Bu Mirna ya Bu ya. Di sini Bu Mirna bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ya Bu ya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, peran guru itu menjadi sangat peran sentral. Apa sentral? Jadi peran utama dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi guru bertindak sebagai role model yang baik. Jadi model perilaku yang baik. Jadi kita sebagai guru bertindak sebagai role model untuk murid-murid kita Bapak Ibu ya. Nah, untuk menunjukkan nilai-nilai empati, integritas, kerjasama dalam berinteraksi sehari-hari dengan siswa ya Bu ya. Nah, guru di sini juga memiliki tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman. Jadi kita ciptakan lingkungan kelas kita menjadi aman, tentram, nyaman Bapak Ibu. Ya, dan mendukung. Jadi kita buat siswa itu senyaman mungkin. Karena di sini kita bertindak sebagai role model. Kita adalah pelaku utama dalam penerapan budaya positif, ya. Di sini siswa juga dihargai sehingga siswa dapat dihargai dan termotivasi belajar Bapak Ibu ya. Ya, dengan adanya keamanan, dengan adanya kondisi yang mendukung tadi. Jadi siswa tuh merasa aman, merasa nyaman belajar dengan kita, ya. Dengan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung keterampilan sosial emosional dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Ya, guru juga dapat menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas. Jadi budaya positif tidak juga kita terapkan antara kita dengan kelas kita saja, tapi kita sesama guru, kita dengan kepala sekolah, kita dengan masyarakat, kita dengan murid, dan bisa kita tularkan murid dengan murid. Jadi di warga sekolah kita dapat saling menghargai, menghormati. Kita menciptakan budaya positif yang baik di sekolah kita SDN 04 Kandis di sini, Ibu ya. Jelas Ibu Mirna? Ya, jelas. Ya, jelas. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Lena ya Bu ya. Dari Bu Lena bertanya di sini, apa hubungan antara budaya positif dan motivasi belajar murid ya? Nah,
Di sini motivasi kita tuh, motivasi belajar itu sangat penting Bapak Ibu ya. Kita kaitkan dengan budaya positif. Budaya di sekolah itu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa ya. Jadi salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam pendidikan sekarang ini yaitu penerapan budaya positif. Budaya positif di sini merujuk pada norma. Ingat, kita garis bawahi norma Bapak Ibu ya. Terus nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama. Jadi kita tetap berkolaborasi di lingkungan sekolah kita, bekerja sama, penghargaan dan juga kesejahteraan. Ya. Budaya positif di sini memberikan fondasi yang kuat. Jadi fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan juga akademik siswa. Jadi di sini berhubungan Bapak Ibu. Budaya positif di sini dapat memotivasi siswa belajar di kelas, siswa belajar di sekolah, sehingga menciptakan siswa yang siswa yang baik sikap dan perilakunya Bapak Ibu ya. Selanjutnya budaya positif memberikan fondasi tadi. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa itu merasa diterima ya. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, siswa itu merasa diterima, merasa aman, merasa didorong untuk berpartisipasi aktif ya dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Pentingnya budaya positif itu juga terletak pada dampak terhadap motivasi. Nah, ini yang ditanyakan Ibu Lena tadi, motivasi dan prestasi akademik siswa. Jadi budaya positif di sini akan berdampak terhadap motivasi dan prestasi siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan juga mengatasi tantangan dengan mereka akan merasa percaya diri Bapak Ibu ya. Jadi akan merasa percaya diri. Nah, mungkin itu saja Ibu Lena, apakah sudah jelas? Ya. Baik, masih kita buka sesi ketiga tanya jawab. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Kembali ke Ibu Ratna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada Ibu Pura, yaitu mengapa budaya positif di sekolah penting? Oke. Mengapa budaya positif di sekolah penting? Ya. Selanjutnya, Ibu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Bu, Ya. apa perbedaan utama antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Apa perbedaan utama Antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. kesepakatan kelas? Oke, guys, langsung dijawab ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Jadi di sini pertanyaan dari Ibu Ratna, mengapa budaya positif di sekolah itu penting ya Bu ya? Oke. Budaya positif di sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena berkontribusi dalam pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ya. Ketika siswa yang sudah saya katakan tadi merasa aman, merasa diterima, siswa akan cenderung merasa lebih terlibat dalam pembelajaran, merasa lebih termotivasi dalam proses belajar, dan juga bisa menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi Bapak Ibu, ya, dan juga memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka sekolah tersebut akan aman, akan tentram, akan nyaman Bapak Ibu ya, antara hubungan antara kita dengan guru, siswa dengan siswa, kita dengan siswa. Nah, selain itu juga guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi. Jadi kita akan selalu termotivasi, akan lebih produktif. Jadi kita akan selalu mencari cara.
mencari cara bagaimana sih agar siswa tadi lebih aktif lagi. Yang sudah aktif belajar akan aktif lagi. Kita ciptakan ide-ide, ya, ide-ide yang aktif, yang cemerlang, yang baik. Jadi agar pengajaran yang kita lakukan lebih berkualitas. Secara keseluruhan juga budaya positif di sini dapat meningkatkan kepuasan, Bu, ya, kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Bagaimana Ibu Rana? Sudah jelas? Oke, jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Lena yaitu apa perbedaan utama antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Jadi tadi saya sudah menyinggung, saya sudah menjelaskan bagaimana kesepakatan kelas, bagaimana keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas sama-sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan tertib. Ya, terdapat beberapa perbedaan. Jadi antara peraturan dan kesepakatan ini ada perbedaan, Bapak Ibu ya. Yang pertama proses pembentukan. Ya, peraturan kelas biasanya dibuat secara unilateral tanpa melibatkan siswa. Jadi peraturan, misalnya peraturan itu sudah tertulis, sudah ada. Kita membuat peraturan, misal ada 5 peraturan. Jadi sudah kita buat tanpa melibatkan siswa. Itu beda peraturan kelas. Guru menentukan aturan dan konsekuensi yang harus dipatuhi oleh siswa. Jadi kita sebagai guru yang membuat peraturan tersebut. Sedangkan kesepakatan kelas dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Misalnya yang sudah saya contohkan tadi, misalnya kesepakatan kelas, misalnya kita tidak boleh datang terlambat, Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga kesepakatan kelas siswa diajak untuk berpartisipasi dalam menentukan aturan dan konsekuensi, ya, konsekuensi yang dianggap adil dan dapat disepakati bersama. Selanjutnya yang kategori yang kedua yaitu sifat aturan. Nah, peraturan kelas cenderung bersifat top down dan kaku, ya. Karena hanya kita yang membuat peraturan tadi tanpa kita bersama-sama dengan murid. Guru memiliki otoritas penuh. Jadi kita sebagai guru memegang kendali penuh terhadap aturan yang telah kita buat untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi pada pelanggar aturan tadi. Nah, sedangkan kesepakatan kelas cenderung bersifat demokratis dan fleksibel. Ya. Jadi lebih fleksibel kalau kesepakatan kelas. Siswa merasa memiliki rasa kepemilikan terhadap aturan yang telah dibuat antara kita guru dengan siswa. Nah, yang ketiga itu fokus pelaksanaan. Nah, pada peraturan kelas lebih fokus pada kepatuhan dan kontrol. Ya, guru bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Sedangkan kesepakatan kelas lebih fokus pada tanggung jawab dan partisipasi. Ya, partisipasi. Siswa didorong untuk memahami alasan dibalik aturan dan terlibat dalam proses pemecahan masalah. Nah, yang keempat dampak pada siswa. Nah, peraturan kelas siswa mungkin merasa dikekang, ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Anak-anak kita itu merasa terkekang dengan peraturan tadi. Misalnya kalau datang tidak boleh datang datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, pakai ini. Jadi anak itu merasa terkekang, ya, merasa risih. Nah, hal ini dapat menimbulkan mereka jadi frustasi dan tidak peduli terhadap belajar karena mereka tadi selalu memikirkan aturan-aturan yang ada di benaknya, Bapak Ibu ya. Sedangkan kesepakatan kelas, siswa merasa dihargai, ya, dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Maka dapat meningkatkan siswa akan lebih bertanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab mereka akan tinggi karena mereka dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas dan juga motivasi serta rasa memiliki terhadap kelas. Di sini saya berikan contoh sedikit ya, Ibu ya, antara peraturan dan kesepakatan. Misalnya peraturan kelas. Contoh misal, siswa dilarang berbicara saat guru sedang mengajar. Jika melanggar akan mendapat sanksi berupa catatan merah. Nah, itu bedanya. Itu peraturan kelas, Bapak Ibu. Guru sendiri yang menentukan.
ya kita sendiri yang menentukan. Sedangkan kesepakatan kelas kita saling menghormati, saling berbicara. Nah, seperti kita forum seperti ini, misalnya kita menjunjung tinggi saling menghormati dalam berbicara. Jika ada yang ingin berbicara, angkat tangan terlebih dahulu, jangan asal nyerobot Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika melanggar akan diskusikan bersama untuk mencari solusi. Jadi siswa merasa dihargai. Kita sama-sama membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi dan kata lain, peraturan dan kesepakatan kelas itu memiliki pendekatan yang berbeda ya, dalam menciptakan lingkungan yang disiplin. Peraturan kelas itu lebih ke kepatuhan dan kontrol ya. Sedangkan kesepakatan kelas lebih menekankan pada tanggung jawab dan partisipasi. Pendekatan yang lebih efektif bergantung pada konteks dan kebutuhan kelas yang spesifik. Mungkin itu Bu, jawaban pertanyaan dari Bu Lena. Apakah sudah jelas Bu? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya itu penutup. Demikianlah untuk acara sosialisasi, diseminasi, pengimbasan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti. Saya selaku pembawa acara memohon maaf. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan